Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 16 ya. Tanggal 16 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 16 Maret 2025. Oke, kalau aku lihat saat ini perasaan dia ataupun kamu untuk saat ini tidak stabil secara emosional, sehingga mungkin menyebabkan pertengkaran atau masalah atau kerenggangan di hubungan ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kalian sulit untuk menangani masalah tentang emosional atau si dianya ya. Di si dianya ini masih saat ini kayak sulit untuk menangani emosinya dia atau emosionalnya dia. Dan mungkin kalau aku lihat sih bisa jadi memang dia ini orang yang tidak memperlakukan orang lain dengan rasa hormat atau perhatian ya, bahkan terhadap kamu ya. Jadi dia kayak menganggap orang lain itu seperti bukan seseorang yang penting gitu di dalam hidup dia. Mungkin dia orang yang individualis ya, tipe orangnya tuh jadi hanya mementingkan diri sendiri sehingga memandang orang lain itu hanya sekedar ya pemanis di dunia mungkin begitu atau apalah ya. Pokoknya di sini selama kamu menjalani hubungan dengan dia, aku lihat kamu tidak dihargai, kamu seperti tidak dipandang ya, kamu tidak dihormati, kamu tidak mendapatkan perhatian yang layak dari dia, seperti itu ya. Sehingga aku lihat nampaknya kamu sekarang lebih memilih untuk menenangkan diri, lebih memilih untuk memerlukan waktu untuk diri sendiri dulu, untuk menenangkan diri, terus itu mengatasi masalah apapun yang sempat timbul, yang sempat menjadi kacau di diri kamu, di kehidupan kamu ya, karena mungkin dulu kamu lebih fokusnya ke dia terus kan, akhirnya karirmu terbengkalai atau keluargamu jadi semakin menjauh atau gimana gitu. Nah sekarang lebih fokus ke diri sendiri, terus itu fokusin dengan apa yang dulu sempat tidak kamu perjuangkan, seperti itu ya, gara-gara tertunda dengan hubunganmu bersama dia kemarin. Terus itu juga mungkin selama ini dia ada gejala tidak jujur, atau memang dia pernah nggak jujur sama kamu atau melakukan penipuan ya, entah ini penipuannya terhadap kamu atau terhadap yang lainnya. Bahkan skenario terburuknya nih, dia pernah melakukan pelecehan, entah itu terhadap kamu atau terhadap yang lain, baik itu secara verbal ataupun fisik gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada di antara kalian menjadi korban dari si dia sampai-sampai harus ke profesional ya. Misalkan kalian akhirnya jadi punya anxiety disorder ya, punya kecemasan, ketakutan, atau bipolar atau apalah ya, pokoknya intinya yang ngebuat kalian itu secara mental tersakiti ya, bahkan ya nggak sehat. Ada yang sampai ke psikiater ya untuk minum obat untuk menenangkan diri, seperti ada aku lihat di sini, walaupun mungkin nggak semua dari kalian. Tapi yang pasti aku lihat di sini kalian lebih memilih untuk meninggalkan dia, membangun kembali lingkungan yang aman, terjamin untuk dirimu sendiri ya. Jadi kamu memilih untuk menjauh atau pergi dari dia, seperti itu, untuk menjamin dirimu yang aman dan terjamin bahagia gitu.
Nampaknya kamu dengan dia ini hubungannya spontan, hubungannya jadi kayak cinta secara spontan gitu, bisa dibilang kayak cinta pada pandangan pertama gitu ya. Mungkin memang ada ketertarikan dari fisiknya kah, dari kemampuannya kah, status sosial, status pekerjaan atau apa, tahu-tahu ya udah cinta suka gitu ya. Jadi terlalu spontan sehingga ketika sudah menaruh hati tapi belum tahu bibit bebet bobotnya, ya aslinya orangnya seperti apa, bagaimana itu belum tahu. Terus juga hubungan yang sebenarnya menarik dan memang mungkin memang saling punya ketertarikan itu tadi ya, entah secara fisik, status pekerjaan, status sosial atau apapun. Jadi kalau aku lihat belum apa-apa, belum terlalu kenal, tapi sudah menaruh hati, sudah menaruh rasa cinta. Seperti itu secara penuh. Jadi kayak udah yakin banget deh, dialah orangnya gitu ya, dia yang ingin dijadikan pasangan, nah semacam itu. Namun ternyata setelah dijalani, setelah dicoba ya, timbullah di sini ketidakstabilan di hubungan, terutama dalam hal pikiran, baik itu pikiran kamu atau pikiran dia yang tidak stabil. Ya kayak punya perspektif, wah ternyata kalau setelah udah dijalani sama dia kok nggak sesuai ekspektasi ya, oh ternyata dia sering mengabaikanku ya, oh ternyata dia ini player ya, oh ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Sehingga di pikiran ini timbullah rasa ketidakstabilan, akhirnya timbullah anxiety, timbullah ketakutan, kecurigaan, ya perspektif sendiri, nah seperti itu ya. Kalau aku lihat memang kamu itu selama ini sangat tergila-gila banget sama dia. Kamu merasa bahagia banget memiliki dia atau bisa hidup sama dia, bisa kenal sama dia, bisa deket sama dia. Seperti itu ya. Cuman sayangnya hubungan yang kamu jalani bersama dia kurang ada komitmen karena si dianya ini sebenarnya tidak siap untuk membawa hubungan kalian ke jenjang yang berikutnya, atau ya bisa dibilang kayak dia belum siap untuk berkomitmen seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada Ten of Wands, berarti dia itu di masa itu dia itu masih sibuk dengan pekerjaannya, dia masih punya beban, tekanan dalam hal karir, ya entah job desk dia banyak kah, atau dia itu memang punya apa namanya ya, cita-cita, keinginan yang begitu besar sehingga harus berjuang banget ya, harus bekerja keras banget gitu untuk mencapai tujuannya. Intinya di masa saat dia berkenalan dengan kamu, di saat masa-masa kamu bersama dia tuh masih sibuk dengan beban kerjanya dia. Hanya fokus di kerja sehingga dianya tidak bisa meluangkan waktu atau membagi waktu atau berfokus pada pasangan atau pada hal cinta-cintaan, sehingga kamu mungkin selama ini sering diabaikan, tidak diperdulikan, tidak diperhatikan selayaknya pasangan atau ya semacamnya itu. Ya yang pasti di sini dulu dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya. Jadi nggak bisa meluangkan waktu ya, atau membagi waktu untuk cinta-cintaan kayak gitu. Oke. Kemudian Six of Swords reverse ya. Kalau aku lihat semakin kamu menjalani hubungan dengan dia, semakin kamu bertahan dengan dia, semakin kamu tetap ada di hubungan itu ternyata semakin kacau ya. Kamu selama ini mengalami masa-masa sulit dalam menjalani hubungan, ditambah lagi kamu merasa terbebani, merasa terkekang, merasa terjebak pada hubungan yang tidak berkembang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya, ditambah lagi juga ternyata ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian, entah itu selingkuhannya, entah itu keluarganya, pasangan lain, atau teman bisa jadi, atau bahkan pihak ketiga itu juga bisa pekerjaannya, seperti itu ya. Bahkan aku lihat mungkin juga sebagian dari mereka ada yang tahu-tahu udah kawin lari dengan orang lain. Itu ada aku lihat ya beberapa di sini. Jadi benar-benar ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, semakin kamu bertahan dengan dia, kamu semakin merasa kacau,
hubungannya kacau, hidupmu kacau, pikiranmu kacau, ya, masa depanmu kacau. Benar-benar yang sesulit itu kamu menjalani hidup dan menjalani hubungan bersama dia. Dikonfirmasi lagi nih dengan Five of Swords-nya reverse, berarti memang ada pertanda bahwa kuat banget dia selama ini nggak jujur sama kamu, atau memang ya selingkuhin kamu, ya kan. Terus itu juga aku lihat di sini apapun ketidakjujuran atau perselingkuhan yang dia lakukan di belakang kamu, ternyata ya udah keungkap. Semuanya terbongkar, penipuan, kebohongan, perselingkuhan itu semuanya terbongkar, terungkap. Aku lihat di sini kamu akhirnya sudah tahu ya selingkuhannya siapa aja, bohongnya apa aja, apa yang dia tipu apa aja itu kamu udah tahu seperti itu. Entah di sini mungkin dia tanpa sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan kebohongan itu semua atau semua itu gitu ya, atau memang ya ucuk-ucuk kamu tahu aja gitu ya, entah kamu korek-korek akhirnya tahu, tapi di sini lebih banyak sih tanpa sengaja dia mungkin mengungkapkannya sendiri, entah nggak sengaja dia upload di media sosial atau ya dia keceplosan gitu ngomong sama kamu. Nah, kalau aku lihat sekarang, mungkin kamu memilih untuk mengabaikan dia, gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu juga terluka, kamu kecewa banget atas kebohongan, perselingkuhan, ketidakjujuran, penipuan yang telah dia lakukan terhadap kamu, gitu ya. Dan ternyata setelah semua itu terjadi, kamu sudah tahu, akhirnya kamu keinget lagi tuh sebenarnya sedari awal bahkan kamu itu sudah diberikan peringatan, sudah diberikan tanda-tanda peringatan oleh Tuhan atau oleh semesta ya, tentang si dia ini siapa sih sebenarnya ya, tentang dia ini bibit bebet bobotnya seperti apa, terus apa sih kelakuan dia di belakang kamu. Pokoknya ya semua udah dikasih tanda-tanda gitu ya, peringatan sama Tuhan, tapi ternyata kamu sering mengabaikan tanda-tanda itu dan mengabaikan perilaku-perilaku dia ya, dan kamu malah memilih mengabaikan perilaku-perilaku dia yang sering tidak menghargai kamu, tidak menghormati kamu ya. Dan aku lihat di sini ya dia menipu kamu, tukang selingkuh, dan akhirnya mengaku seperti itu. Akhirnya di sini aku lihat kamu mungkin ya memutuskan hubungan ini ya, dan ya mungkin ya kalian mungkin kalau memaafkan, aku lihat ya kalian memaafkan, tapi aku lihat kalian lebih memilih untuk udah lanjutkan hidup aja gitu ya. Jadi kalau untuk balikan aku lihat di sini mungkin nggak banyak ya, tapi kalian lebih memilih fokusnya sekarang udah deh lanjutin hidup aja ya. Kalau dia mau sama selingkuhnya silahkan, nggak peduli. Aku lebih memilih fokus ke karir, ke keuangan, ke keluarga, kalau punya anak ya ke anak atau apalah, pokoknya melanjutkan hidup aja gitu. Dan dia merasa saat ini kamu itu seperti benar-benar sudah melepaskan kekhawatiranmu, kecemasanmu, atau kamu dia rasa sudah bisa mengatasi tantangan hubungan di masa lalu. Karena kan di sini dia juga ternyata menyadari ya bahwa selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu merasa tertekan, kamu merasa terpenjara, kamu merasa tidak bahagia, penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan sebagainya macamnya. Intinya nggak bahagia, nggak nyaman. Nah sekarang dia ngerasa kamu itu sudah bisa melepaskan kekhawatiranmu itu terhadap hubungan kalian dan bisa mengatasi tantangan yang sempat membelenggu kamu, sempat membuat kamu tidak bahagia ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu sepertinya sudah meninggalkan hubungan ini ya. Karena ya itu tadi aku bilang ya, dia merasa bahwa kamu seperti merasa terjebak dalam hubungan ini, pada hubungan yang gak nyaman, hubungan yang mungkin penuh kekerasan, entah itu secara verbal ataupun secara fisik ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat kamu sempat bener-bener ngerasa yang sesedih ekstrim itu ya, sedih banget pokoknya. Makanya ada yang sampai sebagian dari kalian sampai ke psikiater untuk bisa menenangkan diri, karena bener-bener ngerasa sesedih itu, sedih banget, sampai mungkin ada yang sampai ke depresi kali ya, sampai anxiety disorder ya, atau bipolar, depresi dan semacamnya itulah ya kalau aku lihat di sini.
Benar-benar yang semenderita itu kamu saat kamu bersama dengan dia. Kalau kamu dengan dia belum menikah, berarti hubungan kamu hubungan yang singkat dan cepat berlalu. Itu tadi ya di awal aku udah bilang, di sini dikonfirmasi lagi dengan Three of Cups, berarti hubungan yang singkat dan cepat berlalu kalau kalian belum menikah. Seperti itu. Hubungannya mungkin indah di awal-awal tahun ya, di awal-awalnya mungkin indah ya, tapi nampaknya berakhir dengan cepat seperti itu. Makanya tadi ya kalian saling punya ketertarikan di awal ya, tapi ternyata cepat berlalu juga, cepat selesai seperti itu. Terus itu di sini kamu mulai menyadari bahwa ternyata kamu bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ada untukmu atau tidak pernah ada di kehidupanmu dengan alasan-alasan yang ya masuk akal atau alasan-alasan yang sah. Mungkin dia selalu misalkan kamu ajak untuk kencan ya di hari Minggu misalkan gitu. Dia selalu beralasan ada kerjaan di luar kerjaan pokoknya Pak, pekerjaan dia yang pokoknya itu loh ya, mungkin dia punya sampingan atau apa gitu ya, alasannya seperti itu. Jadi kamu berpikir bahwa oh iya namanya juga orang kerja ya, cari uang ya udah nggak apa-apa, akhirnya nggak pernah tuh ketemuan misalkan seperti itu ya. Jadi akhirnya kamu menyadari ini orang menjalin hubungan dengan aku atau dekat dengan aku tapi kok nggak pernah ada untuk aku ya gitu, dengan alasan-alasan yang sah gitu ya, entah sibuk kerja, entah misalkan keluarganya sakit, entah ini, entah itu gitu. Aku lihat di sini bahkan mungkin hubungan kamu sering sekali kalau misalkan punya peristiwa, momen, janji, atau bahkan ya pernikahan, pertunangan itu tertunda, selalu ditunda-tunda gitu ya. Mau ketemuan ditunda, janji melamar kamu ditunda, janji nikahin kamu ditunda, seperti itu. Jadi sampai sekarang gak ada tuh yang dia lakukan janji-janji itu ya. Terus itu ditambah kuat lagi Three of Cup reverse, itu berarti memang tentang penyabotasean dari pihak ketiga yang memang ingin yang memang ternyata sering menyebarkan gosip atau rumor tentang kamu atau tentang kalian berdua. Memang upaya gosipnya dia ini ingin merusak hubungan kalian ya. Orang selalu bersikap sopan kok, orang ketiga di antara kalian ini ya, orangnya sopan banget, kelihatannya sopan banget, entah itu terhadap kamu, entah itu terhadap pasangan kalian itu ya, dia orangnya sopan, baik banget gitu ya. Tapi sebenarnya diam-diam dia itu memang mencoba merayu si pasanganmu itu ya, dia mencoba merayu untuk untuk bisa bersama dengan pasanganmu gitu. Jadi memang ada pihak ketiga. Ini aku lihat orangnya baik banget ya, orangnya baik. Kamu mungkin gak akan menyangka-nyangka bahwa dia selingkuhan di antara kalian gitu. Oke, kalau aku lihat akhir-akhir ini atau hari ini ya, dia sering berfantasi tentang kamu, sering ngayalin kamu, bahkan sampai ke bawah mimpi. Aku lihat di sini ya, dia sering membayangkan, berfantasi sampai ke bawah-bawah mimpi. Cuman aku lihat nampaknya keadaan dia saat ini lagi kena karma nih ya. Ada sebab akibat yang saat ini harus dia jalani. Dia harus mendapatkan pelajaran dari apa yang dulu pernah dia lakukan di masa lalunya, baik buruknya ada sebab akibat yang dia dapatkan ya. Kalau dia pernah nyakitin orang ya mungkin sekarang dia lagi disakitin orang juga gitu. Kalau dia pernah
mengkhianati kamu, ya mungkin saat ini dia dikhianati juga. Nah, seperti itu ya. Untuk masalah karma apa spesifiknya itu beda-beda ya. Jadi itu urusan Tuhan gitu ya. Yang pasti saat ini aku lihat lagi ada sebab akibat yang harus dia bayar. Ya, ada hutang yang harus dia bayar, ada karma yang harus dia jalani, seperti itu. Terus juga ada memoris, berarti saat ini aku lihat lagi sering mengenang kamu nih ya. Pahit manisnya yang pernah dia lakukan, yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia, saat ini lagi dia kenang, lagi bernostalgia, lagi diingat-ingat, lagi keinget-inget bahkan ya. Oke, kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang mungkin belum jelas di antara kalian, atau mungkin dia memang masih menyembunyikan rahasia atau misteri, masih ada yang dia sembunyikan dari kamu, seperti itu ya. Entah apa ini. Kalau aku lihat sih kayaknya tentang perasaan dia yang ternyata tidak bisa move on dari kamu ya. Jadi ternyata dia merahasiakan perasaan dia, atau seolah-olah dia misterius gitu deh ya. Sebenarnya dia ini hatinya sudah terjebak, terikat, terperangkap, sudah tertawan oleh kamu. Tapi dia rahasiakan, tapi dia tutup-tutupi, tapi dia sembunyikan. Jadi seolah-olah kayak misterius gitu. Kamu kalau misalkan ngelihat gerak-geriknya sekarang ya, itu kayak orang yang sebenarnya tertarik sama kamu, tapi tindakan atau sikapnya tuh kayak cuek banget gitu. Jadi kayak orang yang misterius. Ini orang sebenarnya suka nggak sih sama aku? Ah, ya udahlah, kalau dia nggak ngomong ya udah, nggak usah peduli juga gitu. Tapi kalau aku lihat dari sikap atau tindakannya itu, gerak-geriknya tuh sebenarnya kayak entah suka mantau kamu dari kejauhan, lirik-lirik, atau stalkingin kamu di media sosial, nge-like atau apa gitu ya. Tapi tidak ada pergerakan kalau dia itu nunjukin kalau dia cinta sama kamu secara fisik gitu ya. Jadi kayak seolah misterius gitu. Terus itu aku lihat di sini bener-bener dia ngerasa kayak terkuras energinya. Banyak hal yang harus dia lalui, banyak hal yang harus dia lakukan, banyak hal yang harus dia jalani, harus dia pikirkan. Ya aku lihat di sini dia bener-bener ngerasa kelelahan banget, capek banget dengan kehidupan. Ditambah lagi dia harus memendam perasaan dia sama kamu, nggak bisa move on. Kalaupun kamu lihat saat ini dia ada pasangan ya, ya itu secara fisik mungkin sama pasangannya, tapi hati pikirannya selalu ke kamu. Gimana nggak capek coba ya, secara fisik sama orang tapi cintanya sama kamu, sama orang lain gitu kan. Jadi capek dia. Terus itu ditambah dengan karma yang harus dia bayar ya kan. Mungkin juga ada hutang yang harus dia selesaikan, seperti itu ya. Jadi benar-benar dia ngerasa seperti energi dia terkuras ya, dia capek banget seperti itu. Kemudian ada beauty ya, di sini dia melihat kamu itu beauty ya, cantik, menawan, anggun, baik hati. Kalau kamu laki-laki ya silakan disituasikan aja kamu ganteng, menawan, perfect ya, anggun, baik hati, mungkin lemah lembut, ramah, penuh dengan kasih sayang atau gimana. Pokoknya di sini menurut dia kamu tuh cantik ya, atau ganteng, menawan, seperti itu. Atau bisa jadi memang saat ini kamu itu lagi mempercantik dirimu atau memperganteng dirimu. Jadi setelah dia berpisah dengan kamu, loh kok kamu sekarang beda, kamu lebih cantik atau lebih ganteng, kamu lebih menawan, kamu lebih anggun, kamu lebih cool ya, handsome, good looking, nah, semacam itu ya. Jadi dia rasa sekarang kamu lebih baik gitu, lebih enak dipandang. Oke,
Kalau aku lihat saat ini dia lagi bingung, ya lagi bingung dengan perasaan dia, keadaan dia bersama kamu. Ini kan aku bilang ya, dia itu sebenarnya perasaannya, hati dia terikat sama kamu, terjebak sama kamu, tidak bisa move on, tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa ya udah kalau misalkan udah punya pasangan sama pasangannya aja nggak bisa. Ya aku lihat di sini sehingga ada kebingungan yang saat ini dia rasakan. Dia merasa tidak mengerti dengan situasi atau posisi kalian berdua gitu. Kalau mungkin kamu ya memang sudah mungkin kamu sudah melangkah maju ya, kamu lebih memilih fokus dengan kehidupanmu, walaupun mungkin di sini ada di antara kalian yang masih juga sebenarnya sayang sama dia, cinta sama dia, tapi fokus kamu benar-benar sudah dengan tegas memilih untuk melanjutkan hidup, tidak lagi fokus dengan cinta-cintaan bersama dia gitu. Nah, sedangkan dia di sini mungkin dia mencoba untuk fokus dengan hidupnya, dengan apa yang dia punya sekarang, tapi justru malah tidak bisa move on dari kamu gitu loh. Ya. Jadi kalau aku lihat dia bingung. Terus juga kalaupun dia mau datang, dia bingung. Kamu seperti sudah tidak welcome lagi dengan kisah percintaanmu bersama dia gitu loh. Jadi dia saat ini merasa tidak mengerti, tidak jelas dengan keadaan atau posisi di antara kalian berdua ya. Nah, terus itu juga ada reuni di sini, dia pengen reuni lagi sama kamu. Dia merasa bahwa kalian berdua akan selalu kembali satu sama lain. Nah, mungkin selama ini hubungan kalian on off sehingga dia berpikir bahwa kalau kemarin aja bisa datang dan pergi, kenapa ke depannya nggak bisa gitu loh. Ya pasti bisa. Jadi dia masih punya pemikiran positif bahwa kita akan selalu kembali satu sama lain, kata dia ya. Terus juga ada miss opportunity, dia merasa sudah kehilangan peluang untuk bisa bersama kamu atau mendapatkan kamu. Dia sudah merasa kehilangan kesempatan ya, karena dulu seharusnya dia bertindak untuk kamu atau melakukan suatu effort, melakukan pergerakan, melakukan perjuangan usaha, tapi ternyata dia tidak bertindak di saat seharusnya dia bertindak gitu. Entah ini dalam hal apa, misalkan itu tadi udah dikasih kesempatan untuk melamar kamu tapi dia tidak melamar kamu, udah diberi kesempatan untuk bertemu orang tua kamu tapi dia tidak mau bertemu orang tua kamu, atau menunda-nunda, atau ya akhirnya gagal gitu ya. Seharusnya dia nikahin kamu tapi dia tunda-tunda akhirnya gagal gitu. Oke, ada chemistry ya, jadi dia sekarang menyadari ya, dia ngerasa kayak kok bisa ya, padahal kamu dengan dia ini udah berpisah, padahal hubungan kalian sering berkonflik, padahal dia sudah punya pasangan, atau dia itu mungkin ya banyak pilihan, atau ya dia digandrungi oleh lawan jenis di luar sana, tapi kok sama kamu ini benar-benar yang gak bisa move on gitu. Itu tadi ya, ada trap di sini kan, dia terbelenggu, terpenjara, terperangkap di kamu gitu, perasaannya, pikirannya terperangkap sama kamu, sehingga dia merasa kayak baru kali ini aku merasa segairah ini sama seseorang gitu ya, baru kali ini dia belum pernah merasakan gairah sehebat ini, padahal kalian sudah berpisah, padahal kalian sudah punya kehidupan masing-masing, padahal kamu udah cuekin dia masih memiliki gairah sama kamu ya, benar-benar besar dan kuat. Terus itu ada shadow side, berarti ada sisi bayangan ya. Kamu membuat dia menyadari tentang kekurangan-kekurangannya selama ini. Jadi mungkin kamu berdilin dengan seseorang yang narsistik, atau selalu merasa dirinya perfect, selalu merasa dirinya benar gitu ya, sehingga sama ini kalau misalkan dia salah juga dia nggak akan pernah ngaku salah gitu, pasti akan memutarbalikan fakta atau menuduh kamu lah yang salah. Nah, setelah kamu berpisah, di sini dia melihat dari sisi kamu, jadi kayak ngebayangin dulu kenapa sih kamu sampai sengotot itu mengatakan kalau dia yang salah, misalkan aja contohnya seperti itu ya. Terus akhirnya dia flashback, dia inget-inget lagi kenapa seperti itu. Oh, akhirnya disitulah dia menemukan, oh ternyata kekuranganku ini, ternyata kesalahanku ini gitu. Jadi dia melihat sisi bayanganmu yang dulu itu, akhirnya menyadari ya betapa dia ini masih sebenarnya orang yang punya kekurangan gitu, tidak selalu perfect. Oke, ada sabotase.
Di sini aku lihat dia kayak menyesal, menyadari bahwa terkadang dia selalu merusak hal-hal baik dalam hidupnya, termasuk kamu sudah diberikan kesempatan ya memiliki kamu, tapi dia rusak, tapi dia gagalkan, tapi dia hancurkan, seperti itu ya. Dia merasa seperti orang bodoh, seperti orang yang tidak beruntung, seperti orang yang tidak mensyukuri gitulah ya, karena dia selalu merusak hal-hal baik yang ada di dalam hidup dia. Sekarang ya udah, karena dia merusak hal-hal baik itu, akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk memiliki hal-hal baik dalam hidupnya. Mungkin nggak cuman kamu doang, say ya. Misalkan dalam pekerjaan dia udah dikasih kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang bagus, tapi mungkin ya dia rusak, entah dia melakukan sesuatu apa gitu ya, akhirnya dia tidak mendapatkan itu gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman kamu aja, mungkin banyak hal juga seperti itu. Dia selalu banyak merusak hal-hal baik dalam hidupnya gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 15, 27, 21, 28, 29, 2, 26, 19, 25, 6, 10, 30, 18, 23, 11, 4, 13, 1, 7, 24, 14, 20, dan 8. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Oktober, Juli, Maret, November, September, Mei, April, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio macan, sio ular, sio ayam, sio kuda, sio naga, sio babi, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. W, E, J, G, R, Q, I, Y, Z, L, N, B, U, P, A, F, M, S, D, K, V, T, X, dan C. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.